Demo tolak aktivitas tambang di Kecamatan Lonti, Kabupaten Konawe Selatan berakhir ricuh. Mahasiswa PMII menilai industri tambak modern dan tambang pasir besi dapat merusak lingkungan. Apakah tambang itu merusak? Pasti merusak, bro. Pembabatan hutan, sungai tercemar, habitat hewan terganggu, timbul konflik sosial, dan banyak lagi dampak negatif terutama terhadap lingkungan. Apakah kita harus menolak tambang? Tentu tidak, bro. Karena sadar atau tidak, kita itu sangat membutuhkan dan bergantung pada tambang. Kenapa kita butuh tambang? Dalam KBBI, tambang adalah lombong tempat menggali hasil dari dalam bumi berupa biji logam, batu bara, dan sebagainya. Dari pengertian tadi, kita tahulah ya, produk dari tambang itu banyak. Dan untuk mendapatkannya, mau tidak mau, kita harus mengganggu alamnya agar bisa ditambang. Mulai dari pembersihan lahan, mengupas tanah, dan baru bahan tambangnya bisa diambil. Tapi tahu nggak lo? Tanpa lo sadari, bahan-bahan tambang itu sekarang ada di sekeliling lo. Mulai dari laptop dan ponsel lo saja, banyak jenis bahan tambang di dalamnya. Ada tembaga, timah, emas, nikel. Listrik yang kalian pakai nih, mungkin diproduksi PLTU berbahan bakar batu bara. Rumah kalian saja nih, butuh besi, pasir, semen, semua itu produk tambang, bro. Kalaupun rumah lo dari kayu, buatnya juga pakai gergaji, palu, paku, bro. Itu dibuat dari bahan tambang semua. Kalian bayangkan deh kalau nggak ada tambang. Nggak bisa main ponsel, laptop, nggak bisa scroll TikTok. Tinggalnya di goa kayak zaman batu. Kebayang nggak? Lantas kita gimana dengan kerusakan lingkungannya? Meminimalisir kerusakan. Tambang itu bagaikan pisau bermata dua, bisa membawa dampak positif dan bisa membawa dampak negatif. Dampak positifnya kita nikmatin sekarang nih, bro. Dan dampak negatifnya harus kita minimalisir. Gimana caranya? Sebenarnya, pemerintah sudah mengatur semua kegiatan penambangan agar dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir dampak negatifnya. Semua telah diatur di Kepmen nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pertambangan yang baik. Di dalamnya mengatur segala tahapan pertambangan, termasuk mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang isinya mengatur air asam tambang, pengelolaan limbah B3, pengendali debu, reklamasi pasca tambang, dan banyak lagi. Sebenarnya dalam Kepmen ini sudah mendetail sekali, bro, untuk mengatur tentang kaidah pertambangan yang baik dan benar, atau biasa disebut good mining practice, agar dampak negatif terhadap lingkungan bisa diminimalisir. Apakah semua perusahaan tambang sudah menerapkan good mining practice? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya menemukan beberapa perusahaan yang mendapatkan penghargaan karena penerapan good mining practice. Tapi, saya juga banyak menemukan perusahaan yang merusak lingkungan yang mungkin belum menjalankan good mining practice dengan baik. Harapannya, pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan ketat terhadap kegiatan pertambangan di setiap perusahaan. Selain pengawasan, pemerintah harus tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Jangan sampai pedoman yang sudah dibuat malah tidak dijalankan, kan sayang? Selain itu, setiap perusahaan tambang harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga lingkungan. Mulai dari menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, membuat inovasi dan transformasi terhadap teknologi yang ramah lingkungan, agar tercapai pertambangan yang bersih dan ramah lingkungan. Konklusi. Pertambangan itu sebuah dilema. Di sisi lain, kita membutuhkan hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, kita harus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Solusi idealnya nih, menemukan keseimbangan antara keduanya. Dengan pengelolaan yang baik dan penerapan teknologi yang tepat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Kita yang tidak ada di dalam sektor pertambangan juga bisa ikut menjaga lingkungan dengan cara tidak buang sampah sembarangan, membatasi mobilisasi menggunakan kendaraan yang menghasilkan gas emisi, mengelola limbah B3, dan lain sebagainya. Jangan kalian koar-koar tambang merusak lingkungan, tapi kalian sendiri masih buang sampah sembarangan. Kan lucu, bro? Kita juga berharap terhadap pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan memberi sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar pedoman kaidah pertambangan yang baik dan benar. Semoga video ini memberikan manfaat dan pengetahuan, bro. Thanks, sampai jumpa di video selanjutnya.